Informasi Pagi. Halo, selamat pagi people. Kita ketemu lagi di Koran Pagi Kopi dan Informasi Pagi. Tentu saja karena ini hari Rabu, spesial Jaksa Menyapa. Dan kali ini kita sudah kedatangan bapak-bapak jaksa ya dari Kejaksaan Negeri Tinggi Semarang. Negeri Kota Semarang. Kota Semarang. Kota Oh Semarang. iya. Nah, ini pertama ada Pak Trianto, SHMH, Kasipitsus Kejari Kota Semarang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terus pagi semuanya. nah, oke, kedengeran ya. Terus habis itu ada Pak Steven Lazarus, SH, Jaksa Fungsional di Kejari Kota Semarang. Sehat Pak? Sehat ya, masih seger semua pagi hari ini. Memang pagi-pagi kita harus semangat ya. Dan nggak kalah semangatnya karena kita yang akan dibahas hari ini ya Mr. X menarik banget loh. Apaan sih emang tadi? Nah, jadi kita hari semenarik apa sih emang? ini tuh apa ya, udah sering jadi pembicara masyarakat gitu kan. Makanya nanti kita akan bahas lebih dalam biar masyarakat juga mengerti tentang tipikor alias tindak pidana korupsi. Nah, Pagi-pagi kan masih berat banget sih. Tindak pidana korupsi. Tapi ini Oke. semoga nanti siapkan pokoknya diri. penjelasan ini biar bisa bikin kita tuh lebih paham gitu kan, sebagai masyarakat maupun sebagai instansi pemerintahan dan juga lembaga-lembaga lainnya begitu. Tapi sebenarnya nih kan sering banget disebut, tapi kita harus tahu lebih dulu nih sebenarnya apakah itu yang namanya korupsi. Nah, kira-kira Pak Trianto sebenarnya bagaimana sih pengertian dari korupsi itu? Ya, terima kasih Mbak siapa? Henny Bapak. Oh iya, tadi saya baru mengenalkan diri ya. Ya, biar Lupa tahu. dia, lupa. Iya. Jadi kalau pengertian korupsi ini sebenarnya dari bahasa-bahasa yang lama, bahasa Sanskerta, bahasa diambil dari bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Ada korupsi, ada corruption, tapi dalam bahasa Sanskerta, bahasa kita sendiri, awal-awal bahasa kita, sebenarnya korupsi itu hal-hal yang bersifat tidak baik. Jadi misalnya jadi kalau orang awam pun sudah bisa mengatakan bahwa itu perbuatan bejat, perbuatan buruk, perbuatan yang tidak jujur, Merugikan orang lain. merugikan orang lain, itu sudah bisa dikatakan itu suatu tindak pidana, suatu korupsi, belum tindak pidana ya, suatu korupsi. Arti dari korupsi Itu secara sendiri. bahasa itu Definisi sendiri. korupsi Sanskerta itu. Secara bahasa itu sendiri. Terus Pak, terus. Nah, kemudian kalau misalnya Kemudian dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana korupsi. Jadi sekarang sudah ada tindak pidana kan, tindak pidana korupsi itu sendiri adalah perbuatan yang memenuhi unsur pasal undang-undang berapa Mas? 30 tahun yaitu jadi pengertian korupsi itu jadi hal-hal yang melawan hukum, kemudian merugikan keuangan negara, kemudian menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau golongan. Nah, itu tindak pidana korupsi. Tapi arti dari korupsi itu sendiri adalah itu. Jadi kalau sudah mulai tindak pidana korupsi ya itu tadi berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 31, lengkapnya saya baca ya, biar tidak 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 71. Itu tindak pidana korupsi di Indonesia yang undang-undangnya itu. Oke, nah kemudian dari pengertian tersebut yang dijalankan oleh Kejari sendiri bagaimana ruang lingkupnya Pak? Terima kasih Mbak Heni. Untuk kejaksaan jadi negeri Kota Semarang ini sendiri kita untuk korupsi ini memang sangat luas. Kita selama ini sudah menangani, difokuskan ke hal-hal yang terhadap hal-hal yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, maksudnya yang merugikan. Kayak misalnya tahun kemarin itu ada tindak pidana korupsi yang ada di termasuk pungli, itu ada di terhadap penanganan kasus tanah, misalnya cara apa di dalam kita
pensertifikatan tanah itu kan hajat itu hampir semua orang kan mesti butuh begitu butuh ya. terhadap tanah itu, kita fokuskan di situ. Kemudian sekarang ini kita juga ada menangani di kita lagi penyidikan, jadi kita tidak boleh eksplor dulu orangnya atau namanya, tapi kita bisa menyampaikan bahwa ini di bagian keuangan lah, dalam keuangan yang hajat hidup orang banyak di bagian keuangan dengan kerugian kalau sekarang ini kurang lebih 6 miliar. Itu kan cukup menurut kami cukup banyak. Dan ada kalau kita telusur lagi ada yang lebih besar lagi, namun kita step by step. Tapi berarti untuk kemudian kasusnya bisa diusut atau ditangani oleh Kejari ini ada nilai tertentu ya, ada kriteria untuk kasus tersebut bisa dilanjutkan. Nilai kerugian negaranya. Ya. Sebenarnya untuk nilai kerugian di dalam undang-undang sendiri tidak ada batas yang menyebutkan berapanya, tidak ada dalam undang-undangnya ya, kita mengacu dalam undang-undang. Tidak ada batas minimalnya. Tidak ada batas minimal. Walaupun Rp500 kalau korupsi gitu. Namun demikian ya, tapi kita kan perlu mengingat juga bahwa di dalam tindak pidana korupsi ini di dalam penanganannya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya juga. Betul. Kalau kita menangani itu tindak pidana korupsi yang mungkin misalnya kerugiannya di bawah 10 juta atau tindak pidana korupsi yang kerugian kecil itu kan juga menurut kami kita perlu biaya. Nanti kita menangani 10 juta tapi biayanya 50 lebih juta. bengkak daripada itu ya. Malah rugi, tekor kita. Nah, makanya kita juga harus pilih kira-kira yang kerugiannya agak lebih lah, misalnya 100 juta ke atas. Tapi tidak ada patokannya juga. Namun demikian, misalnya kan penanganan tindak pidana korupsi untuk menyelesaikannya itu tidak harus hukuman. Gitu. Misalnya kerugian yang kecil, itu bisa nanti diserahkan ke APIP. Misalnya itu di pemerintahan kota ya diserahkan ke APIP kan bisa atau dikembalikan dengan sanksi administrasi atau sanksi kepegawaiannya, itu bisa. Tapi kalau kerugiannya besar tentu dengan tindak penanganan dengan maka undang-undang tindak pidana korupsi. Oke, berarti penanganannya berjenjang ya Pak ya, karena pasti ada prioritas tertentu juga. Ini yang kalau kata orang Jawa ini kan apa? Yang penting cucuk. Enggak, maksudnya kalau yang cucuk ya kalau misal enggak juga kerugiannya gede ya kita kerjain itu enggak juga. Kita tidak untuk rugi juga. Kita di dalam penanganan tindak pidana tidak rugi. Namun demikian, tapi kita kan harus melihat juga yang kerugiannya paling fatal ya, yang paling gede. Misalnya kerugian kecil tapi itu meliputi hajat hidup orang banyak juga, misalnya 10 juta, tapi ini kalau itu terjadi korupsi itu misalnya bantuan sosial, itu kan beda lagi. Kita juga lihat urgensinya berarti ya. Jadi kita lihat bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial di masyarakat juga. Jadi seperti itu. Berarti jadi ternyata banyak orang Jawa bilang ya. Tidak gebiah uyah lah istilahnya. Nah itu yang lebih benar yang itu ya istilahnya. Oke. Terus tapi sebenarnya Pak, tadi sebelum kita mulai diskusi ini, kita tuh sempat bingung apa ya perbedaannya antara tugas antara KPK, kemudian ada pengadilan tipikor, ada dari Kejari ini sendiri. Ada bagian tipikor juga. Bedanya apa itu bedanya? Jadi gini, kita ini biar berbagi tugas juga. Nah, sekarang saya ke Mas Steven. Gimana nih Pak Steven untuk perbedaannya? Jadi kalau kejaksaan sama KPK itu kan ya bersama tugas. Jadi kita pun juga untuk tahapan awal juga pada istilahnya tahapan penyelidikan. Nah, habis itu ada penyidikan dan ada penuntutan. Nah, untuk nanti penuntutan untuk di tahap persidangan itu kan di pengadilan tipikor. Jadi seperti itu. Nah, tinggal kalaupun antara kejaksaan dengan KPK, kalau KPK kan fokus itu korupsi. Kalau di kejaksaan kan ada beberapa bidang. Bukan bukan
korupsi aja. Ya. Jadi kita pun ada di sini, ada penanganan kayak pidana umum juga ada perdata dan pun mungkin nanti di sesi-sesi lain mungkin yang berbeda. Oke, baiklah. Tapi Terus jadi kalaupun terkait dengan tugas ya sama, dan kita pun juga ada semacam koordinasi dengan KPK. Jadi istilahnya baik dengan KPK, kepolisian terkait dengan penanganan korupsi, kita ada koordinasi semacam itu. Jadi istilahnya saling saling mendukung. Jadi masing-masing institusi semacam itu. Jadi saya mungkin ada sedikit menambahkan terkait dengan tadi yang fokus penanganan korupsi. Istilahnya titik berat di sini kan korupsi itu ada yang kita lihat itu ada 2 kan. Apa aja itu Pak, ada 2? Jadi by need atau by greed. By need itu karena dia kebutuhan, karena butuh kan dia, atau by greed karena memang itu kerakusan. Serakah ya. Kerakusan ya, by greed ya. By greed. Jadi di situ kita fokus istilahnya untuk yang by need itu kan biasanya takaran itu yang nilainya kecil. Nah, nilai-nilai korupsi karena memang dia itu memang karena ada faktor dia butuh hidup. Jadi memang kita harus telaah di situ. Kita lihat jadi dari sisi mens rea atau niat jahat pelaku, ya itu kita lihat. Jadi mungkin yang titik beratnya itu yang di situ, yang mungkin yang nilainya besar. Terus nanti dia karena faktor by greed tadi semacam itu. Oke, wah ternyata menarik ya, aku juga baru tahu loh ini ada by needs, by greed, dan ya itu tadi nggak digebiah uyah gitu ya. Kita harus mendalami dulu untuk kasusnya. Dan nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang masalah tindak pidana korupsi ini. Jadi tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Oke, kita kembali lagi di Jaksa Menyapa bersama Bapak Triyanto dan juga Bapak Steven dari Kejari Kota Semarang. Tadi kita sudah ngobrolin tentang dasar-dasar korupsi dan pengenalan dulu ya. Nah, Dasar-dasar korupsi. Kayak pelajaran zaman SD gitu deh. Dasar-dasar Pancasila gitu-gitu ya. Karena kita kan memang harus mengerti dasarnya dulu. Nah, sekarang kita mulai masuk lebih dalam nih, karena dari yang saya baca ternyata ini tuh ada fokus-fokus tertentu dalam penanganan korupsi ya Pak. Ada 10 kalau nggak salah. Nah, banyak banget. Iya. Apa aja tuh? Apa aja Pak diantaranya? Terima kasih. Untuk fokus penanganan korupsi ini memang kita ada 10 penanganan, namun juga tidak terus kemudian harus ini dulu tidak. Yang pertama itu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Memang kalau pengadaan barang dan jasa pemerintah ini banyak, hampir kalau kita melihat di KPK itu hampir rata-rata di dalam pekerjaan itu tataran pengadaan barang dan jasanya itu pelelangannya itu yang menimbulkan masalah. Jadi di situ mesti kasusnya kalau tidak salah kalau di rata-rata itu adalah kasus suap. Nah, di dalam pengadaan barang dan jasanya. Kemudian di tataran pengadaan barang dan jasa pemerintah ini juga pada saat pelaksanaannya, di samping pada saat pengadaannya, pelelangannya, juga pada saat pelaksanaannya. Nah, itu biasanya juga ada tindak korupsinya. Kemudian sektor keuangan dan perbankan yang nomor 2. Nah, sektor keuangan dan perbankan ini kita pada saat ini memang lagi menangani perkara di sektor keuangan dan perbankan. Jadi Kejaksaan Negeri Kota Semarang sendiri pada saat ini menangani perkara ini, di samping perkara-perkara lainnya juga. Kenapa fokus di situ? Kita jadikan fokus karena perkara di perbankan, keuangan dan perbankan ini sangat perkaranya sedikit, tapi nanti kerugiannya pasti lebih besar. Perkara sedikit tapi iya benar. Ya, lebih besar. Kerugiannya besar. Beda beda dengan kerugian mungkin di masyarakat itu pekerjaan pembangunan atau kegiatan pembangunan proyek atau apa itu tetap kan fisiknya ada, walaupun mungkin dikurang-kurangi itu tetap ada. Tapi kalau di keuangan perbankan ini langsung mungkin nggak ada hitungannya
ratusan juta, tidak, mesti di atas triliun, bisa aja langsung. miliar lah, minimal Miliar. miliar. Kita bicaranya sudah mulai miliar lah. Itu kan sangat merugikan, detik klik hilang 10. karena Bermiliar bicaranya miliar. di perbankan itu transaksinya kan cepat. Iya, Iya. benar. Nah itu, jadi kita fokus di situ juga. Kemudian perpajakan kita, Oh iya, cuman kalau perpajakan perpajakan sekarang ini kan sudah ada penyidik yang khusus perpajakan sudah ada. Oh, udah ada sendiri dari Jadi, kejaksaan. bukan dari Oh, beda lagi. perpajakan Kementerian Keuangan. Oh, dari Kemenkeunya langsung. Oh. Kemudian sektor minyak dan gas, minyak dan gas. Kemudian juga BUMN, BUMD, BUMD ini menyangkut lembaga usaha. Nah, BUMN, BUMD itu bisa mungkin kalau di sini kan banyak seperti BUMD misalnya itu banyak mungkin Ada kayak Bank Jateng, Bank Jateng, BPR, BPR. kemudian apa ini EDAM, gitu-gitu seperti itu ada banyak. Kemudian juga sektor kepabeanan dan cukai, namun di kepabeanan dan cukai ini kita penanganannya ini kan kita tidak hanya penyidikan saja, kepabeanan dan cukai ini kita penuntutannya kita fokuskan. Oh, penuntutannya. Karena penyidikannya sudah ada penyidikan khusus. Bea cukainya langsung. Nah, kita di penuntutannya bea cukai ini kita kemarin banyak perkara di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ada beberapa perkara untuk kepabeanan dan cukai ini. Nah, kemudian sektor penggunaan APBN APBD. Nah, APBN APBD ini tentunya di dalam pelaksanaannya APBD. Kalau di sini kan kita fokusnya kalau Kejaksaan Negeri Kota Semarang APBD yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang. Misalnya dalam hal sekarang ini kita Kejaksaan Negeri Kota Semarang di dalam penanganan COVID ini kita tidak harus di dalam penindakan. Misalnya kita di bidang datun, kita ada bidang datun. Nah, nanti ada mungkin datun sendiri ada yang kesini nanti menjelaskan dia ada pendampingan. Nah, pendampingan bersama Intel ada pendampingan terhadap pelaksanaan keuangan yang digunakan untuk penanganan COVID-19 ini. Oh, gitu. Nah, jadi pendampingan dulu, lalu kita dampingi mungkin hal-hal yang kira-kira pengeluaran keuangan ini ada tindak pidananya tidak. Jadi nanti kita membuat suatu pendapat kan itu. Mungkin dalam bentuk tertulis pendapatnya ataupun mungkin disampaikan dalam suatu rapat-rapat bisa saja. Itu bukannya yang kemarin ini kesini ya? Pernah kesini kan? Ya salah satunya Yang kan itu seragamnya juga. putih kan? Ya, Bu. seragamnya beda Sudah- sendiri ya? Sudah pernah ya? Sudah pernah. Mana yang batuk? Saya ingat Bu, saya udah pernah anu, kesini. Bu siapa sih lupa itu? Ibu Ayu. Iya, itu. Dia Oke. jelasin tentang Datun. instansi-instansi di misalnya ya kan, bener kan. Terus ada lagi itu Pak. Sektor aset negara dan daerah. Kalau aset Wow. ini kan hubungannya dengan asetnya. Kadang-kadang aset daerah atau aset negara ini bisa aja berpindah kepada pihak swasta atau perusahaan. Nah, itu aset misalnya aset berupa tanah ataupun gedung. Seringnya seperti itu. Kayak kita contohnya ini di sini belum ada ya. Di Jawa Timur ini kita menyelamatkan ya aset tanah, tapi ya Kejaksaan Negeri Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur. Aset Pemkot Surabaya misalnya ini hanya contoh, di sini belum ada. Itu bisa menyelamatkan yang harganya triliunan. Gitu. Jadi aset berupa tanah atau gedung. Dari potensi dikorupsi. Ya. Diselamatkan dari potensi dikorupsi gitu. Iya. Kemudian sektor pertambangan dan sektor pelayanan umum. Sektor pertambangan, sektor pelayanan umum ini biasanya kalau pelayanan umum ini yang kalau di sini tentunya pelayanan misalnya di care, uji kir ya, kemudian pelayanan pajak, pelayanan samsat. Nah, seperti itu kan mungkin banyak kalau dulu pungli-punglinya, itu potensi punglinya banyak. Kemudian yang tadi saya sebutkan di ranahnya agraria, itu pensertifikatan tanah, banyak pungli juga. Sangat berpotensi itu ya. Karena dengan pelayanan umum itu biasanya banyak.
Oke, berarti hampir semua tuh Hampir bisa semua dicari aspek, celahnya iya ya. iya semua aspek itu bisa Heeh. bisa dikorupsi kan. Makanya terus Perasaan aja nggak bisa. Oke. Langsung teralihkan ya. Makanya ini apa ya, penanganannya benar-benar harus saling koordinasi Harus saling antara satu koordinasi, sama lain harus ya. dan harus apa ya benar-benar serius tanganin kalau ya itu kerugian negara yang walaupun 10 juta kalau orang banyak Benar. ya gimana. Karena itu kembali lagi mencakup hajat hidup orang Orang banyak. banyak. Oke. Dan terus kemudian salah satunya untuk sebagai upaya preventif dan juga sosialisasi begitu ya kepada masyarakat maupun instansi, dari Kejari punya kampanye sendiri ya Pak kalau nggak salah. Jadi kalau di Kejaksaan Negeri Kota Semarang ini kita untuk mensosialisasikan penanganan tindak pidana korupsi ini, kita ada di seksi intelijen. Mungkin yang paling awal mungkin ya ke sini mungkin yang bidang intelijen itu yang mensosialisasikan. Ya contohnya seperti ini, Jaksa Menyapa ini kan memberikan edukasi kepada masyarakat bahayanya korupsi. Yang jelas bahaya korupsi itu satu, merugikan keuangan negara, dan kerugian keuangan negara tentunya akan merugikan masyarakat juga kan gitu. Uang negara kan dipakai untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya apabila itu dipakai oleh segelintir orang, nah, orang banyak tadi mesti tidak akan dapat, kan ada dirugikan. Nah, jalan di rumah Anda tidak dibenerin ya kan. Seharusnya jalannya bagus, jadi uangnya kurang, seperti itu. Sesimpel itu ya, maksudnya mikirnya seperti itu ya, sebahaya itu dekat dengan kita. Ya, jadi salah satunya termasuk Jaksa Menyapa ini. Ini salah satu program untuk sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian kita juga ada tapi di bidang intelijen yang pertama sudah, namun saya garis bawahi, saya ulangi. Itu kita ada Jaksa Menyapa, kemudian Jaksa Masuk Sekolah. Itu juga di situ. Pelajar Dan itu kita juga dilibatkan kadang-kadang ya dari seksi tindak pidana khusus, kita menyampaikan kepada sekolah-sekolah juga dilibatkan bahwa bahayanya korupsi seperti itu. Untuk saya dari sekolah pun juga sudah mulai. Sampai di sekolah kita juga ke instansi-instansi pemerintah kota. Nah, kalau di instansi itu kan pasti ada pejabat pembuat komitmennya, PPK-nya, PTLK-nya, kemudian di situ pejabat-pejabat yang menangani pekerjaan pemerintah, pengadaan barang jasa ini. Jadi ada KPA-nya. Nah, di situ kita mengasih masukan tentang apa tugas-tugasnya KPA, PPKOM, kemudian PTLK, penerima barang jasa, itu tugasnya, dan apa yang rawan dikorupsi di situ. Karena sekarang ini biasanya cari celah-celahnya, banyak celah-celahnya ini yang kadang-kadang dipakai oleh ya, dan kita sampaikan bahwa penegak hukum pun sudah tahu bahwa celahnya itu di sini juga gitu. Nah, kita sudah sampaikan gitu. Oke, berarti ini pinter-pinteran ya yang dia tetap cari celah, tapi penyidiknya pun juga akan selalu menemukan di mana celah itu begitu ya, Pak. Dan tentunya salah satu yang keren tadi ya Jaksa Masuk Sekolah itu, karena memang nilai-nilai anti korupsi itu harus ditanamkan sejak kecil, karena bahkan korupsi itu kan bentuknya macam-macam ya, dari ngambil jajan di kantin. Oh enggak, ini gitu apa memesanin ini jangan pernah bohong soal duit SPP. Kan itu yang fatal tuh buat anak-anak sekolah itu. Nah, saya lakukan. Makanya keren banget nih program-program dari Kejari ya, dan tentunya nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Masih ada beberapa segmen, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat sedulur yang selalu saya hormati dan saya banggakan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mari kita yakini ibadah puasa yang kita jalani dapat membuat kita lebih mampu menahan diri, terutama dalam kaitan mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan mari kita tingkatkan solidaritas kita perbanyak sedekah di bulan yang penuh berkah ini. Tetap semangat, semoga ibadah puasa kita dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Penuh sukacita, sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati bergembira. Koran Pagi, kopi dan informasi pagi. Jaksa Menyapa pagi hari ini masih bersama Bapak Trianto, Kasih Pitsus Kejari Kota Semarang, dan Pak Stefan sudah berubah menjadi Pak Yogi. Beliau adalah Kasubsi Penyidikan Bidang Pidana, betul ya Pak? Pidana khusus. Pidana khusus. Korupsi. Oke. Ini ada yang pidana khusus. Dan tadi kita baru membahas seputar masalah kampanye yang dilakukan oleh Kejari Kota Semarang. Nah, kalau boleh saya lanjutkan nih, kira-kira sejauh ini setelah dijalankan berbagai upaya kampanye, efektivitasnya seperti apa, Pak? Terima kasih untuk setelah dilakukan kampanye, kemudian efektivitas ya. Kita kalau melihat efektivitas dari kita dalam bersosialisasi memang harus untuk melihat apakah tingkat keberhasilan sosialisasi kita ya harus diukur dengan tentunya ada metode-metode tertentu. Namun demikian ya setidaknya kita berusaha untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat, selalu memberikan wawasan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang secara langsung sebagai pelaku-pelaku terhadap pelaku-pelaku pemerintahan ini. Ya, misalnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita langsung kepada instansi pemerintah yang melaksanakan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kota Semarang ini. Kan banyak itu dari bidang PU, bidang rumah sakit mungkin, kemudian di dinas kesehatan. Nah, itu kan banyak melakukan pembangunan-pembangunan. Ya, itu yang kita lakukan sosialisasi ataupun edukasi. Karena di situ rentan sekali terhadap penyalahgunaan atau penyimpangan yang tindak pidana korupsi ini. Ya, jadi di situ kita mengedukasi itu langsung kepada mereka-mereka, misalnya terhadap tataran yang saya sampaikan tadi, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kemudian PTLK, penerima hasil pekerjaan, itu yang kita sampaikan. Kadang-kadang kan kita selalu mewanti-wanti atau memberikan pesan, jangan asal tanda tangan. Kita harus mengecek lapangan, benar nggak ini laporan dari bawah misalnya ini sudah sesuai HPS, sudah sesuai spek, tapi ternyata di kenyataannya di lapangan ini padahal mungkin PPKOM-nya tanda tangan, tapi ternyata tidak sesuai dengan di lapangan kita. Jadi harus bertanggung jawab terhadap yang ada fakta yang ada di berkas, juga harus bertanggung jawab terhadap fakta yang ada di kegiatan di lapangan. Jadi
kadang-kadang tanda tangan itu jangan asal tanda tangan, karena tanda tangan itu ada implikasi hukumnya gitu. Jadi kita sosialisasikan, kita edukasikan kepada masyarakat pelaku-pelaku kegiatan pembangunan. Jadi nggak cuman apakah nanti merugikan masyarakat secara umumnya, tapi juga bisa merugikan diri kita sendiri kalau kita sampai lalai seperti itu ya Pak ya. Merugikan diri sendiri pastilah. Oke, dan terus kemudian tapi sebenarnya nih Pak, kampanye kan memang sudah diusahakan ya. Ini salah satu strategi komunikasi untuk pencegahan, advokasi dan eliminasi korupsi tadi. Tapi apakah sebenarnya untuk benar-benar bisa mengurangi korupsi di Indonesia, menurut Bapak sendiri nih, apakah sosialisasi tadi yang perlu lebih digalakkan atau barangkali hukuman yang perlu lebih diberatkan? Nanti biar ditanya Mas Yogi ya. Menurut saya memang dua-duanya harus maju. Harus imbang, berimbang ya. Harus dua-duanya harus maju. Harus ada penindakan, juga harus ada sosialisasi. Mungkin pendapat saya seperti itu. Mungkin tambah Pak Kasubsi penyidikan. Terima kasih Pak Tri. Pak Yogi. Baik, itu tindakan pencegahan dan penindakan itu memang sekali lagi memang harus berimbang. Kenapa? Karena untuk pencegahan ini supaya dilandasi dengan advokasi tadi, pendampingan dan sebagainya, itu memang untuk sebelumnya. Tetapi dalam kasus beberapa kasus pencegahan yang terbaik itu kadang-kadang adalah penindakan juga. Jadi dari penindakan ini masyarakat bisa tahu bahwa kita tidak main-main dalam menangani penanganan tindak pidana korupsi ini, sehingga efek-efek yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa yang berani melakukan tindak pidana ini tetap akan kami tindak dengan serius gitu. Oke. Dan memang kadang masyarakat kalau misalnya cuman sosialisasi aja, nanti mungkin dikira ini cuman gertakan atau nanti tidak ada implikasi besar di belakang, padahal sudah menanti hukuman-hukuman. Oke. Dan terus kalau untuk tindakan korupsi ini kan bisa dibilang dilakukan oleh oknum begitu ya Pak. Dan tentu ini tuh sangat berpengaruh terhadap citra pemerintah. Nah, masyarakat barangkali masih banyak sekali yang menganggap bahwa ya pemerintah Indonesia itu korup gitu kan. Nah, kalau sebagai dari pihak Kejari sendiri, sebenarnya seberapa besar sih Pak pengaruh dari oknum-oknum ini atas tindakannya terhadap pemerintahan kita? Jadi memang stigma yang sudah dibangun dari awal itu mungkin warisan atau budaya, atau sebenarnya bukan budaya ya. Itu hal yang tidak baik terhadap korupsi ini. Jadi memang stigma negatif dari masyarakat, pokoknya kalau namanya pejabat pemerintah itu pasti korup lah. Itu yang memang yang ada di masyarakat itu seperti itu. Tapi memang harus kita bersama-sama Pak mungkin atas dari Pak Jokowi, dari Pak Jokowi kemarin sudah ada program-program untuk adanya kita ada saber pungli. Itu termasuk program-program untuk menghilangkan stigma seperti itu, bahwa ketika ada pemerintah pelayanan itu pasti ada pungli. Makanya untuk menghilangkan itu stigma buruk yang ada di masyarakat itu pemerintah saat ini juga sudah menggalakkan dengan adanya saber pungli tersebut. Kemudian kayak di pelayanan-pelayanan di Pemkot sendiri, saya melihat ya, itu ada di perizinan itu sudah baik online, jadi tidak ketemu langsung dengan antara petugas sama yang mau melakukan konsumennya, tidak ketemu langsung, otomatis tidak ada pembicaraan, kan seperti itu. Mengurangi potensi ya. Mengurangi lah, itu sudah upaya-upaya sudah bagus. Kemudian di kami juga kayak di pelayanan tilang. Sekarang kita tidak ada sidang di tempat ya. Tidak ada untuk menghilangkan. Kadang kan masih ada calo juga ya. Kita walaupun dari kita sudah berusaha bersih, namun kadang-kadang di masyarakat juga bisa ada calo. Ya. Kita berupaya untuk menghilangkan itu. Kita sekarang dengan adanya dan ditambah dengan adanya pandemi corona ini. Nah, ini kita bekerjasama dengan kantor pos untuk di dalam untuk pengambilan
tilang barang buktinya itu dengan dan dendanya tidak melalui kami, jadi langsung dibayar ke bank, kemudian dikirimkan oleh pos. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu kita mungkin juga pemerintah Kota Semarang itu sudah sangat berupaya untuk mengulangi stigma negatif yang ada di masyarakat ini. Jadi memang ya tidak harus tidak langsung untuk menghilangkan stigma itu, karena itu stigma itu sudah tertanam dari dulu ya soalnya mungkin, ya. Dagingnya itu dikatakan itu produknya siapa kita juga tidak tahu, namun stigma itu sudah ada terbentuk sendiri di dalam masyarakat ya, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat gitu saja juga. Kita kan bisa merubah itu ya. Kita berupaya lah, kita sebagai salah satu sebagai bagian dari pemerintah, kita berupaya untuk mengubah hal itu. Oke, jadi memang salah satu yang bisa kita lakukan berupaya untuk mengurangi atau menghilangkan stigma itu tadi, walaupun tidak bisa secara drastis begitu ya Pak. Kemudian salah satunya kalau misalnya untuk tindak pidana korupsi, bila dilihat dari segi hukumannya, ada yang ancaman itu sampai ancaman hukuman mati ya Pak, terutama untuk kondisi seperti saat ini nih, di mana ada pandemi, kemudian tentu banyak dana yang difokuskan untuk bantuan sosial ya. Benar nggak Pak itu hukumannya bisa ancaman hukuman mati? Ya betul. Jadi untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat ada terjadinya bencana, terjadinya pandemi seperti ini, bila tidak tetap melakukan tindak pidana korupsi akan bisa ditambah dengan hukuman mati. Mungkin bisa ditambahkan. Tapi memang kelewatan sih kalau sampai lagi wabah gini ada yang korupsi. Masih cari kesempatan gitu ya. Banget ya. Ya Allah. Ini juga makanya juga harus untuk kita di kejaksaan sendiri juga di dalam melakukan pendampingan kita juga harus hati-hati, karena anggaran yang dipakai untuk penanganan pandemi corona ini juga sangat besar. Jadi kita memang harus hati-hati benar. Ya, kadang-kadang dimanfaatkan juga oleh oknum-oknum tertentu untuk menarik keuntungan. Nah, itu yang memang sangat besar ini. Harus dikawal, wajib dikawal itu. Oke. Dan terus kemudian untuk yang menjadi subjek hukum, misalnya di bidang pemerintahan, bahkan nggak cuma pegawai negerinya itu sendiri ya Pak, semua yang nanti berkaitan menerima dana ataupun ada hubungan kerjasama terkait dengan kasus-kasus tersebut juga bisa mendapatkan konsekuensi hukum ya? Nah, kalau sebagai subjek hukum atau yang dapat konsekuensi hukumnya itu tentunya misalnya seperti ini, semua kan tidak harus pejabat pemerintah. Misalnya ada di dalam pengadaan bantuan sosial, ini kan yang lagi banyak ini kan bantuan sosial. Nah, bantuan sosial ini juga harus kita lihat hati-hati di dalam melakukan memberikan bantuan, misalnya penyalurannya tepat sasaran atau tidak. Kemudian ini penyaluran dalam bentuk sembako otomatis kan beli. Nah, pembelajarannya, harganya, nah, itu kadang-kadang ada markup juga. Kemudian tepat atau tidak sasarannya, nah, itu atau fiktif. Nah, itu yang sering bantuan sosial itu sering itu kita juga melihat itu ada fiktifnya. Nah, itu jadi bantuan itu baru untuk bantuan sosialnya, belum penanganan terhadap bencananya terhadap orang-orang yang ini yang sudah terdampak yang sakit. Itu kan banyak anggaran-anggaran yang tersedia untuk alat kesehatannya, APD, alat kesehatan yang lain itu juga besar anggarannya di situ. Jadi harus benar-benar kita melakukan pendampingnya dari sesi datun, konsen memang untuk melakukan pendampingan terhadap pemerintah Kota Semarang khususnya. Oke, ini berarti memang salah satu saat di mana semua mata itu harus siaga begitu ya, mengawal bagaimana dana-dana ini kemudian bisa tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian kalau kita lanjut untuk membahas seputar korupsi,
Dan penerapan UU yang tadi itu selama ini apakah sudah pernah ada Pak yang contoh kasusnya begitu? Contoh kasus untuk penerapan tindak pidana undang-undang korupsi ya, itu sudah banyak untuk dari baik itu di tahun 2000. Terutama ketika bencana begitu Pak? Oh, ketika bencana untuk penanganan korupsi pada saat bencana ini belum ada. Maksudnya untuk misalnya bantuan sosial atau belum ada. Sekarang ini kan baru dilaksanakan, otomatis belum ada tindak pidananya. Belum. Namun untuk sebelumnya undang-undang korupsi sudah banyak, yang kita tangani sudah banyak. Oke, tapi kemudian kalau antara pemerintahan dan swasta kan pasti juga bisa berpotensi terkait dengan tindak pidana korupsi ini. Kira-kira untuk trennya seperti apa Pak? Apakah sekarang sudah menurun drastis daripada tahun-tahun sebelumnya, apalagi dengan ada kebijakan-kebijakan cyber pungli dan sebagaimana macamnya? Kalau swasta ini otomatis kan jadi begini, di dalam tindak pidana korupsi ini misalnya pengadaan barang jasa tadi. Pengadaan barang jasa itu pasti ada pihak dari pemerintahan, yang pihak ketiganya adalah dari pihak penyedia barang jasa atau disebut yang biasanya adalah kontraktor atau pemborong itu pasti pihak swasta ya. Penyedia barang dan jasa itu pasti pihak swasta. Nah, pihak swasta ini biasanya kalau melakukan tindak pidana korupsi bekerja sama dengan pihak berarti pemerintahnya. Ya? Iya, pasti misalnya begini. Dalam pembuat pengadaan lah, misalnya pengadaan komputer, ini misal saja pengadaan komputer, ini sudah tertulis di situ spesifikasinya apa. Spesifikasinya banyak itu, mungkin komputer itu ada speknya, layarnya, ukurannya berapa. Dan nanti kalau layar jarang dikurangi, mungkin sekarang speknya itu speknya itu, nah, itu bisa dikurangi, otomatis kan dari pihak pemerintah tahu kalau ngecek ini speknya dikurangi, harganya lebih murah, kemudian banyak spek komputer itu toh. Nah itu dikurangi, otomatis pihak yang mengecek pemerintahan tahu. Nah kalau ini tidak bekerja sama, ini tidak setuju dibayar, otomatis ini tidak ada tindak pidana korupsi. Tapi kalau ini juga menyetujui, jadi ada disebut kerjasama atau kong kali kong. Nah itu makanya baru tindak pidana korupsi ini terjadi apabila ada kerjasama. Kalau ini tidak ada kerjasama, saya yakin susah untuk tindak pidana korupsi ini. Pasti ada dari pihak ketiga dan dari pemerintahan. Gitu. Jadi karena yang bertugas untuk mengecek pekerjaan atau barang itu adalah dari pihak pemerintah, dari tidak mungkin PPKOM-nya atau penerima barang jasa itu tadi yang berhak untuk mengecek spek dari korupsi yang gampang aja. Kalau dalam pembangunan fisik misalnya jalan, ketebalannya, kemudian aspalnya, itu kan aspal itu ada laboratnya. Kalau ini tidak kerjasama, saya yakin tidak akan terjadi tindak pidana korupsi. Tapi biasanya makanya kalau tindak pidana korupsi itu jarang itu satu terdakwa, biasanya ada dua dari pemerintah, ada dari penyedia barang jasa. Oke. Makanya salah satu untuk bisa menangani korupsi ini penting sekali adanya integritas ya Pak. Walaupun diajak kerjasama, ditawari ini itu harus tetap mau tegak dengan peraturannya. Nanti kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, terutama tentang bagaimana kendala, kemudian dan juga pesan untuk masyarakat. Kita akan lanjut di segmen terakhir setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sedulur yang selalu saya hormati dan saya banggakan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mari kita yakini ibadah puasa yang kita jalani
dapat membuat kita lebih mampu menahan diri, terutama dalam kaitan mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan mari kita tingkatkan solidaritas kita perbanyak sedekah di bulan yang penuh berkah ini. Tetap semangat, semoga ibadah puasa kita dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Penuh sukacita, sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati bergembira. Pagi, kopi dan informasi pagi. Kita lanjutkan Jaksa Menyapa hari ini masih dalam tema tindak pidana korupsi. Dan tentu saja seperti yang kita rasakan dan ketahui sendiri ya, ini merupakan salah satu hal yang sulit untuk dijalankan. Pastinya juga karena ada beberapa kendala. Nah, kalau misalnya dari Kejari sendiri, sebenarnya kendala apa Pak yang dirasakan dalam menangani korupsi ini? Baik, tindak pidana korupsi ini kan dari tahun ke tahun tentunya bukan cuman dari akademisi yang berkembang ya, tapi ternyata pelaku tindak pidana ini juga selalu mengupdate modus operandinya. Jadi upaya-upaya supaya kami penegak hukum ini untuk mengetahui bagaimana caranya itu ternyata semakin hari semakin berkembang. Nah, kadang itu menjadi tantangan kami supaya kami selalu bisa mengembangkan diri, potensi sumber daya baik dari kami teknologi harus semakin menguasai untuk mendukung bahwa modus-modus operandi ini harus bisa kami ungkap karena dari tahun ke tahun modus-modus yang dipergunakan ini semakin susah dilacak. Kemudian memang ada beberapa yang dari pelaku yang terindikasi adanya penyimpangan atau dugaan-dugaan tersebut, kadang-kadang memang semacam ada backing lah. Jadi ada yang melindungi, baik itu ada yang dari preman-preman juga dan sebagainya atau teman-temannya yang merasa seperti itu. Nah, kadang-kadang kendala seperti itu juga kami temui dan banyak sekali yang melakukan pencitraan supaya mendapat dukungan dari masyarakat bahwasanya itu tidak benar dan sebagainya, bahwa dugaannya ini tidak benar. Tapi kendala-kendala seperti itulah yang membuat kami harus lebih berhati-hati dalam penanganan sehingga bisa jadi menggerakkan suara masyarakat juga bisa berpengaruh ya Pak? Iya, sebaiknya sebenarnya sih orang-orang ini kadang-kadang karena public figure dan sebagainya, mereka kadang-kadang menggunakan media ini untuk melencengkan sudut pandang masyarakat bahwa seperti yang
kami dari pandangan penegak hukum ini kan by data. Jadi dengan alat bukti yang cukup, kami menilai bahwa itu, tapi ternyata dia melakukan klarifikasi di sosial media supaya seolah-olah itu menjadi pembenaran sehingga stigma masyarakat itu orang ini baik dan tidak melakukan seperti itu, sehingga ada perlawanan dari masyarakat juga seperti itu. Jadi kami harus agak kesulitan dalam mencari seperti itu. Mungkin ada Pak Tri untuk menambahkan. Ya. Terima kasih untuk kendala-kendala ini ya. Kalau di apa yang sudah saya laksanakan di Kota Semarang ini, jadi kendala-kendala ini menyangkut juga terkait tadi Pak Yogi sudah sampaikan tadi, ya, modus operandinya itu makin canggih lah, naik level ya, makin canggih. Jadi di dalam mengelabui, kemudian misalnya dia menggunakan perangkat-perangkat bank. Jadi kan perangkat bank itu ada kerahasiaan bank. Kemudian jadi bank itu modusnya pinter. Jadi misalnya jadi dari ini dia tidak langsung transfer ke orang yang dituju. Jadi transfer ke sini dulu, baru transfer keempat baru kepada orang yang pelaku tidak pidana korupsi ini. Jadi itu kenapa gitu? Kenapa? Jadi, ya, untuk menghilangkan ini tadi. Makanya modus-modus operasinya makin canggih. Makin macam-macam. Kemudian kendala-kendala lain ya itu tadi stigma di masyarakat, ya, sudah sampaikan di depan. Kemudian kendala dengan biaya. Kadang-kadang kendala dengan biaya kita ini yang jelas kita berbeda dengan KPK yang biaya mungkin cukup lebih besar lah kalau KPK pasti, dan kita kendala-kendala ya harus kita akui dengan biaya juga kita masih terkendala. Nah itu kendala-kendala yang kita hadapi memang di dalam penanganan. Namun demikian untuk masalah biaya kita tidak boleh karena tidak ada biaya kemudian tidak menangani korupsi, tidak kan. Tetap ada yang dikucilkan ada, namun demikian kadang-kadang tidak bisa di dalam pemakaiannya tidak bisa digunakan secara maksimal itu. Jadi itu kan salah satu ada kendala-kendala. Namun demikian tadi bahwa selama ini pun kita tetap menangani tidak pidana korupsi. Jadi tidak, kalau biaya tidak dijadikan suatu kendala. Oke. Dan kemudian salah satu yang barangkali juga menjadi kendala itu kalau misalnya ada suatu kekebalan hukum. Nah ini ada pertanyaan dari Bapak Subagio Gigih. Pak Jaksa, dengan adanya pasal 27 sampai 29 Perpu 1 tahun 2020 pemegang kebijakan terkait penanganan COVID-19 apakah jadi kebal hukum? Ya, untuk apakah ini kebal hukum atau tidak, kalau saya sendiri, saya selaku Kasivisus, menurut saya bisa juga dilihat dengan Perpu itu. Namun demikian kita juga ini kan peraturan pengganti undang-undang, kita juga harus melihat undang-undangnya sendiri. Kalau memang itu jangan juga Perpu ini dijadikan suatu tameng gitu atau benteng alasan untuk berbuat tidak pidana korupsi. Saya pikir tidak bisa demikian, karena kita sebagai, makanya tadi dengan adanya Perpu ini kita juga sangat ini ada beberapa hal yang bisa dilewati untuk di dalam penanganan COVID-19 ini. Ada beberapa tahapan yang seharusnya lelang tapi bisa penunjukan. Apakah suatu penunjukan langsung itu suatu korupsi? Tentunya kan tidak. Namun demikian apabila di dalam pelaksanaannya nanti menyeleweng, penunjukan langsung ini bisa menimbulkan korupsi ya. Makanya kejaksaan Pak Gigih Pak Gigih tadi, kita harus Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam hal ini ada bidang datun dan bidang intelijen, yang makanya harus bekerja keras untuk mendampingi penanganan COVID-19 ini. Gitu. Jadi di dalam hal
ada dua yang harus didampingi di Kota Semarang itu. Satu, terhadap penanganan kesehatannya. Tuh. Dua, terhadap bantuan sosialnya. Karena bantuan sosialnya juga besar. Karena ini besar, bisa ada markup di situ. Satu, ada markup. Dua, penyalurannya yang tidak betul. Ini banyak penyaluran betul, ini sudah penyaluran yang tidak betul, memang fiktif. Nah, mungkin orang-orang yang mungkin seharusnya tidak berhak mendapatkan itu juga termasuk salah satu penyelewengan juga gitu. Jadi ada berbagai macam faktor. Jadi itu stressing kejaksaan nantinya di bidang datun, di bidang intelijen itu di situ. Gitu. Jadi pendampingannya ini harus dimaksimalkan. Menurut saya seperti itu. Baik. Bapak Subagio kritis juga tanyanya ya. Iya. Saya pos-pos langsung. Ini dari tadi berarti memperhatikan betul loh makanya. perbincangan kita hari ini ya. Dan kemudian karena kita sudah mendekati waktu akhir dari Jaksa Menyapa edisi kali ini, pesan bagi masyarakat dari Bapak Yogi, dari Bapak Trianto. Ya, Pak Yogi dulu mungkin bisa. Oh, saya dulu. Siap. Jadi pesan kepada masyarakat bahwa tindak pidana korupsi ini hilang tidak hanya dari kami, kejaksaan, kepolisian, KPK tidak bisa memberantas korupsi ini sendiri. Ya, jadi peran dari masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan bagi kami selaku penegak hukum di bidang tindak pidana korupsi. Makanya mari di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, virus corona ini, makanya mari bersama-sama masyarakat di dalam hal penanganan tindak pidana korupsinya membantu kami peran serta terhadap penanganan tindak pidana korupsi ini, karena banyak misalnya tadi di dalam pelaksanaan bantuan sosialnya itu akan rentan terhadap tindak pidana korupsi. Makanya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan sekali gitu. Itu himbauan dari kami. Oke. Bapak Yogi mau menambahkan? Jadi ada memang dari seperti Pak Subagio tadi pertanyaannya, ada Perpu yang mempermudah karena keadaan khusus ini. Untuk teman-teman silahkan dipergunakan untuk menjaga kesehatan teman-teman satu sama lain. Betul. Jangan jadikan itu sebagai jalan untuk korupsi, tapi jadikan itu untuk mempermudah, membantu masyarakat yang lain. Betul. Wow, luar biasa sekali. Aduh, ini menjadi kita dapat sedikit banyak pencerahan ya tentang kasus-kasus yang akhir ini Ini mau mesin muncul gitu. Teman-teman enggak? Kenapa emang? Iya, mesin sekalian tentang korupsi gitu. Oke, tapi yang jelas kalau misalnya untuk masalah korupsi, sudahlah, kita ini harus biar negara kita lebih baik lah. Nggak usah ada yang namanya korupsi-korupsi lagi. Biar kerjaan bapak-bapak ini lebih lancar ya Pak ya, lebih enteng nantinya. Lebih baik beliau-beliau ini di kantor nganggur daripada harus kerja kan? Iya, benar. Oke, terima kasih kepada Bapak Pak Yogi tadi, Bapak Stephen ya. Dan juga tadi Bapak Tri yang sudah hadir hari ini. Tentunya kita akan kembali lagi dengan Jaksa Menyapa episode selanjutnya 2 minggu lagi di hari Rabu. Dan tetaplah Lebaran. Oh iya, Lebaran ya. Berarti kita libur dulu dong. Tapi kalau Rabu kan enggak. Sudah lewat. Belum. Sudah lewat. Oke, kerja lagi. Sekali kita halal bihalal nanti ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk seluruh people yang sudah join. Jangan lupa untuk nonton terus Radio Visual Radio Show di www.idesradio.semarangkota.go.id dan juga di YouTube-nya Pemerintah Kota Semarang. Saya Hani Nurmalita pamit bersama seluruh teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.